Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 491. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Empat orang ini tetapi mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan ke lorong gelap di belakang keempat orang ini. Keduanya telah melihat begitu lama, apakah kalian tidak akan keluar? Kata Kincen. Keempat orang itu terkejut dan buru-buru menoleh, tetapi lorong di belakang mereka kosong dan tidak ada orang sama sekali. Dengan siapa Kincen berbicara? Jie. Tanpa diduga Anda dapat menemukan orang tua ini. Tawa keras dan dingin terdengar dari belakang keempat orang itu. Dalam kegelapan dua sosok muncul perlahan dan berjalan keluar. Mereka berdua ternyata adalah Iblis Api Merah dan Molly. Melihat orang yang datang, Kincen mencibir. Dia tahu bahwa seseorang akan mengikutinya. Tetapi dia tidak tahu siapa itu. Namun tidak menyangka bahwa itu adalah Iblis Api Merah dan Molly. Dan Kincen tiba-tiba kehilangan minat dalam sekejap. Iblis Api Merah memandang Kincen dalam-dalam. Dia selalu merasa bahwa Kincen sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengetahui identitas asli Kincen. Oh, yang mulia sebenarnya sangat akrab dengan tuan muda ini. Tetapi tuan muda ini tidak berteman dengan iblis alien, kata Kincen sambil tersenyum. Apa? Begitu kata-kata Kincen keluar, Iblis Api Merah dan Molly terkejut dan tubuh mereka bergetar hebat. Pria di depannya ini benar-benar mengetahui identitas iblis alien mereka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Keringat dingin keluar dari dahi Iblis Api Merah. Kemudian dia langsung berteriak seraya bertanya, "Siapa yang mulia?" Dua mata Iblis Api Merah memancarkan cahaya dingin dengan niat membunuh dari tubuhnya. Perlu dicatat bahwa dia telah menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Bahkan Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak pernah menemukan identitas aslinya. Tidak hanya Kaisar Jijing, bahkan iblis penelan surga juga tidak akan pernah menemukan identitas aslinya. Tetapi orang di depannya ini mengatakannya dengan santai. Hati mereka berdua seperti tersambar guntur. Jika identitas mereka terungkap, mereka pasti akan menjadi musuh publik. Hehehe, hanya persembunyian kecil. Saya bisa mencium baunya dengan jelas, kata Kincen. Dia berkata sambil tersenyum. Apa? Kedua orang ini adalah iblis alien. 4 orang murid dari sekte iblis Gumomen yang kuat yang berlutut di depan Kincen tiba-tiba berdiri dengan kaget dan menatap Iblis Api Merah dan Molly dengan ngeri. Mereka sudah sering mendengar tentang iblis alien, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu langsung dengan iblis alien. Mereka berkeringat dingin di mana-mana dan sesekali mengulurkan senjata mereka. Kamu tidak memberitahuku, maka orang tua ini harus membunuhmu, kata Iblis Api Merah. Dia sangat marah. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan dia langsung bergegas menuju Kincen. Sosoknya seperti kilat hitam dan dia datang ke Kincen dalam sekejap. Hehehe, jika kamu tidak setuju, apakah kamu ingin bertarung? Tapi saya tidak suka memukul wanita. Saya lupa, kamu kan bukan seorang wanita. Kincen mencibir. Sebuah telapak tangan meledak dan kedua telapak tangan itu langsung bertabrakan. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu dan seluruh lorong bergemuruh. Pergi. Keempat orang dari sekte Gumomen memanfaatkan kesempatan itu dan buru-buru melarikan diri ke belakang. Bisakah kamu melarikan diri? Molly mendengus dingin. Sosoknya berkedip dan dia langsung muncul di depan keempat orang itu. Telapak tangannya langsung diayunkan ke arah keempat orang itu. Dia juga sangat ketakutan di dalam hatinya. Identitas ras iblis aliennya tidak boleh diungkapkan, dan setiap orang yang mengetahui rahasia ini harus mati. Keempat orang itu berjuang keras. Mereka bahkan membakar darah dan esensi sejati mereka untuk melarikan diri dari sini. Serangga kecil. Jejak penghinaan melintas di mata Molly. Sebuah tinju langsung dilayangkan dan menyapu salah satu pria itu. Di bawah tinju Molly, dada pria itu langsung berlubang.
Pria itu menyaksikan tinju Molly mengenai dadanya dan kemudian melihat sebuah lubang besar menembus dadanya. Setelah itu Molly tidak bergerak dan 3 tentakel jahat hitam keluar dari tubuhnya. Tentakel itu menusuk seperti kilat dan langsung menusuk 3 orang yang tersisa. Kekuatan sihir yang mengerikan ditampilkan dan kekuatan sihir ini ingin menelan darah ke-4 orang itu. Akan tetapi sesaat berikutnya wajah Molly berubah. Setelah kematian ke-4 orang itu, darah di dalam tubuh mereka secara alami tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Molly terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Sesaat berikutnya meledak, ke-4 tubuh pria itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan tanpa ada yang tersisa. Selanjutnya Molly menoleh ke arah pertempuran antara Qin-Chen dan iblis api merah. Molly melihat iblis api merah berteriak, cakar hitam mencuat dan energi iblis hitam keluar dari telapak tangannya sangat fleksibel dan dengan cepat melilit tubuh Qin-Chen. Ini perbudakan iblis. Jejak keraguan melintas di benak Qin-Chen, tetapi dia tidak ingin berpikir terlalu banyak. Pedang kuno Banyue langsung muncul di tangannya. Meskipun pedang tingkat kaisar di tanganmu sangat kuat, tetapi kamu ingin melepaskan diri dari belenggu orang tua ini. Itu masih sangat jauh. Ayo, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengetahui identitas orang tua ini? Kata iblis api merah. Hahaha, hanya tingkat kekaisaran tidak bisa melakukannya. Tetapi bagaimana jika itu adalah guntur? Kata Qin-Chen, dia mencibir. Bloodline guntur tiba-tiba keluar dan itu langsung dialirkan ke dalam pedang kuno Banyue. Di bawah kehancuran guntur, energi sihir hitam yang melilit Qin-Chen tiba-tiba meleleh. Kekuatan guntur. Iblis api merah berkata dengan marah, wajahnya sangat serius. Tuanku, aku datang. Saat ini Molly juga bergegas dan membunuh ke arah Qin-Chen. Ledakan, tiba-tiba mereka bertarung bersama dengan liar. Apa yang tidak diharapkan Qin-Chen adalah bahwa Molly telah menembus tahap akhir Martial Emperor dan kekuatan tembakannya sangat menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari Lu Jian dan puncak tahap akhir Martial Emperor lainnya. Putra ini tumbuh dengan cepat. Qin-Chen terkejut. Saya harus mengatakan bahwa Molly adalah jenius dengan pertumbuhan tercepat yang pernah dia lihat selain Yukiansu dan Jiruyu. Bahkan jika itu karena dia memiliki darah ras iblis alien dan memiliki benih parasit, kecepatan ini jauh lebih cepat. Qin-Chen terus bertukar pukulan dengan keduanya. Walaupun itu 1 versus 2, tapi Qin-Chen tidak terkalahkan. Akan tetapi, kekuatan iblis api merah dan Molly sangat kuat, membuat Qin-Chen sangat kerepotan. Tuan, lebih baik biarkan kami mengambil tindakan dan membunuh mereka dalam hitungan menit. Di dalam cakram Gyokian-kun, Mokara dan yang lainnya buru-buru berkata. Mereka secara alami dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di luar dan mereka mengkhawatirkan Qin-Chen. Jangan khawatir, aku hanya tidak ingin mengekspos identitasku sendiri. Jadi aku bermain dengan mereka. Jika kamu muncul, identitasku akan terungkap dan itu akan menimbulkan masalah, kata Qin-Chen. Oleh karena itu dia harus memecahkan iblis api merah dan Molly tanpa mengungkapkan identitasnya. Akibatnya Qin-Chen bertarung liar dengan keduanya. Iblis api merah dan Molly tiba-tiba menjadi cemas. Mereka saling memandang dan dengan cepat bergabung. Keduanya saling terjalin. Kekuatan keduanya meningkat dalam sekejap, berubah menjadi energi iblis hitam yang keras. Serangan gabungan. Mata Qin-Chen memadat. Dia hampir tidak bisa melihatnya sampai serangan itu datang. Dia buru-buru mendesak pedang kuno Banyue dan menebas. Cahaya guntur yang tak berujung melonjak dan keduanya terpotong dan meledak. Energi iblis terciprat kemana-mana. Alis Qin-Chen tiba-tiba terangkat dan rasa krisis yang kuat muncul di benaknya. Aturan luar angkasa ditampilkan secara instan dan kekuatan luar angkasa yang kuat langsung memindahkan Qin-Chen dan pergi. Bisakah kamu pergi? Iblis api merah mendengus dingin. Telapak tangan hitam pekat satu persatu jatuh ke punggung Qin-Chen. Saat ini Qin-Chen hanya merasa bahu kirinya mati rasa. Kekuatan yang sangat menakutkan menembus dari bahu Qin-Chen. Kekuatan yang menakutkan ini menghantamnya. Saat kemudian iblis api merah tiba-tiba muncul di samping Qin-Chen. Senyum dingin tergambar di sudut mulutnya. Dia langsung menepuk. Kekuatan yang sangat dingin tiba-tiba menyapu tubuh Qin-Chen. Itu seperti api yang membakar tubuh Qin-Chen. Di atas kulit Qin-Chen tiba-tiba bekas luka bakar segera muncul. Yang lebih menakutkan adalah bahwa
kekuatan magis yang membakar ini membakar jiwanya pada saat yang sama, yang berarti bahwa tubuh dan jiwanya telah terluka parah pada saat yang bersamaan. Qin Chen terkejut. Seberapa kuat tubuh fisiknya, tingkat ke-8 dari tubuh suci abadi. Akan tetapi itu tidak dapat menahan erosi iblis yang membara ini. Qin Chen bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari kekuatan ini. Jika bukan karena tubuh dan jiwanya telah mencapai titik ini, dia mungkin akan terluka sangat parah. Tuan, ini adalah teknik rahasia dari iblis api merah. Alasan mengapa orang ini disebut Raja Iblis Api Merah justru karena dia memiliki kekuatan api iblis yang membakar jiwa. Suara skeleton cabang tiba-tiba terdengar di benak Qin Chen. Qin Chen memahami dalam sekejap dan dia segera mendesak api iblis King Lian di tubuhnya. Api hijau segera memenuhi semua meridian di tubuh Qin Chen. Akan tetapi Qin Chen tidak pernah memperlihatkan api hijau itu. Karena selama dia mengekspos api iblis King Lian, kemungkinan besar dia akan dilihat oleh iblis api merah dan Molly. Saat ini nyala api melonjak di tubuh Qin Chen. Api iblis King Lian bertabrakan dengan api iblis dan kedua sisi dengan cepat menghilang. Saat ini Molly dan iblis api merah melesat ke arah Qin Chen dengan telapak tangannya. Qin Chen menus dingin, mendesak pedang kuno Banyue. Aura pedang tiba-tiba berubah menjadi domain pedang. Dan itu langsung memukul mundur iblis api merah dan Molly secara bersamaan. Apa? Orang ini terkena telapak tangan Yan-Yanku, tetapi dia tidak terluka, kata iblis api merah. Dia menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Dia seakan tidak bisa mempercayai pemandangan ini. Telapak tangan Yan-Yan adalah salah satu rahasianya. Kekuatan esensial di dalamnya bukanlah elemen iblis biasa, tetapi kekuatan api iblis yang mengandung teknik rahasia bawaannya yang dapat merusak tubuh dan jiwa orang kuat manapun. Apalagi Qin Chen yang hanya ras manusia, bahkan iblis alien berpangkat tinggi juga akan kerepotan menghadapi trik ini, dan mungkin sulit untuk dilawan. Meskipun basis kultivasinya saat ini belum sepenuhnya pulih, iblis api merah sangat percaya diri. Di bawah telapak tangan Yan-Yannya ini, puncak umat manusia pun akan terluka sangat parah. Tetapi sekarang Presiden Orde Hitam di depannya seperti orang yang baik-baik saja. Bagaimana iblis api merah tidak terkejut? Orang ini harus ditangkap. Orang ini pasti memiliki rahasia besar, kata iblis api merah. Dia ketakutan dan tubuhnya penuh dengan energi jahat. Energi jahat yang mengerikan mengalir ke arah Qin Chen seperti lautan luas. Dan itu langsung berubah menjadi formasi tak terlihat untuk menahan Qin Chen. Dan pada saat yang sama, sebuah botol ajaib muncul di tangan iblis api merah. Dan mulut botol itu diarahkan ke arah Qin Chen, mekar dengan cahaya ajaib yang kuat. Tuan, hati-hati. Ini adalah botol iblis penelan langit, kata skeleton cabang yang berada di dalam cakram Gyo Qian Kun. Oke, Qin Chen menoleh dan melihat botol ajaib itu. Perasaan krisis yang kuat samar-samar muncul di hatinya. Mulut botol ajaib itu seperti lubang hitam gelap, mencoba menelan segala sesuatu, bahkan hatinya bergetar dan jiwanya bergetar. Hahaha, maaf, aku tidak akan bermain lagi denganmu, kata Qin Chen. Sosok Qin Chen bergetar. Sebelum botol ajaib penelan langit didesak, Qin Chen seperti kilat dan melesat menuju altar. Qin Chen telah melihat kengerian botol iblis penelan surga ini di alam Yu kuno. Hentikan dia! Melihat Qin Chen berbalik dan lari, iblis api merah tiba-tiba menjadi cemas dan langsung berteriak kepada Molly. Faktanya, tanpa perintah iblis api merah, Molly sudah bergegas menuju Qin Chen. Kemana kamu bisa pergi? Bayangan iblis besar dengan kekuatan iblis perkasa muncul tiba-tiba di belakang Molly, dan itu langsung menyerang ke arah Qin Chen. Qin Chen mengayunkan pedang kuno Banyue memblokir serangan Molly. Dan saat berikutnya, dia sudah menyapu ke dalam jangkauan altar di bagian terdalam. Pada saat ini, botol iblis penelan langit juga akhirnya sudah siap. Seberkas cahaya hitam langsung keluar dari mulut botol iblis penelan langit itu dan langsung menghantam altar di mana Qin Chen berada. Cahaya hitam ini luar biasa dan mengandung paksaan tanpa akhir. Kehampaan itu diledakkan dengan riak, meledak. Di saat cahaya hitam menyerbu ke altar, tiba-tiba seberkas cahaya di altar seperti diaktifkan, dan kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Cahaya hitam dari botol iblis itu meledak di altar. Sesaat kemudian itu tidak menyebabkan riak apapun di altar, dan serangan botol iblis itu tiba-tiba menghilang. Apa? Iblis api merah memandang altar di depannya dengan takjub. Matanya hampir meledak.
Dengan serangan botol iblis penelan langitnya, puncak tahap akhir Martial Emperor akan jatuh. Tetapi itu dengan mudah dihentikan oleh altar. Yang lebih menakutkan adalah setelah memblokir cahaya ajaib dari botol iblis penelan langit, seluruh altar tiba-tiba menjadi tenang, tidak ada gerakan sama sekali. Ini mengerikan. Iblis api merah terkejut. Apa keberadaan yang menakutkan dari altar ini? Iblis api merah menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya ada dua kemungkinan munculnya altar ini. Yang pertama diatur oleh klan iblis kuno, dan yang kedua diatur oleh Master Iblis dari ras iblis alien. Tetapi sekarang iblis api merah benar-benar yakin bahwa ini harus diatur oleh ras iblis abisal. Karena bahkan Raja Iblis dari ras iblis alien tidak dapat mendirikan begitu banyak altar dan berdiri selama puluhan ribu tahun. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.